teman-teman, saya Diana Sari, saya calon guru penggerak angkatan 10. Saya dari SDIT Darul Jatululung, Kota Depok. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun peran-peran saya di dalam menerapkan budaya positif di sekolah diantaranya adalah satu, menerapkan disiplin positif. 2. Memahami motivasi perilaku manusia. 3. Menerapkan posisi kontrol restitusi. Seperti yang kita tahu, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai teman. Yang kedua, sebagai penghukum. Yang ketiga, sebagai pemantau. Yang keempat, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kelima, sebagai manajer. Dengan memahami dan berusaha menerapkan kelima posisi kontrol ini, diharapkan saya bisa mengarahkan siswa untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya dan mengarahkan siswa kepada pilihan-pilihan yang ia buat sendiri yang tentunya ia pahami dengan baik dan dia tahu dengan baik pilihan yang telah ataupun yang akan ia pilih. 4. Membangun keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan satu hal yang memiliki peranan penting di dalam penerapan budaya positif sekolah. Perlunya keyakinan kelas yang memang menjadi nilai-nilai ataupun kekuatan-kekuatan yang menjadi pedoman seluruh peserta didik di dalam bertingkah laku. 5. Menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah kerangka kerja yang dapat kita terapkan untuk membantu seluruh siswa didik kita memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Adapun keterkaitan dengan materi sebelumnya adalah satu, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menanamkan betapa pentingnya penanaman karakter dan kemandirian pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip penanaman budaya positif di sekolah. 2. Nilai dan peran guru penggerak mendorong guru menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila. Dengan menerapkan peran saya sebagai guru penggerak, saya yakin dapat membantu sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Dan saya yakin saya dapat berkontribusi pada pewujudan karakter-karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari modul 4.1 tentang budaya positif ini, saya memahami bahwa disiplin positif bukan tentang hukuman, tetapi tentang bagaimana membantu siswa mengembangkan karakter, tanggung jawab, dan kemandirian. Lalu tentang teori kontrol. Di sini saya jadi memahami bahwasannya ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, di mana kelima posisi kontrol itu membantu kita menghadapi ataupun menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa dengan cara tepat dan efektif. Teori motivasi. Saya memahami bahwasannya setiap perilaku yang ditunjukkan oleh siswa itu didorong oleh berbagai faktor. Faktor-faktor diantaranya adalah kebutuhan dasar, keinginan untuk diterima, dan rasa ingin tahu.
Selanjutnya, keyakinan kelas. Di sini saya memahami betapa pentingnya sebuah keyakinan kelas yang positif dan inklusif, yang mana hal tersebut menjadi harapan dan cita-cita yang ingin dicapai bukan hanya oleh guru, tapi juga oleh seluruh siswa di kelas, yang tentunya juga bisa menjadi cerminan yang baik bagi sekolah. Yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah langkah yang bisa diambil oleh guru untuk membantu siswa di dalam memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat olehnya. Dan dengan adanya segitiga restitusi ini, guru mendorong siswa untuk memaknai dengan baik kesalahan yang telah dilakukannya, lalu memperbaikinya dan tidak diulangi lagi. Segitiga restitusi ini bertujuan untuk membangun motivasi intrinsik dalam diri siswa. Kemudian hal-hal menarik di luar dugaan yang saya temui adalah satu, saya jadi memiliki komitmen yang kuat untuk bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah saya saat ini. Yang kedua, saya menemukan strategi ataupun cara yang bisa saya gunakan dalam menghadapi persoalan ataupun permasalahan yang dialami siswa saya, tentunya dengan cara penerapan segitiga restitusi tadi. Dan yang ketiga, saya merasa memiliki keinginan yang kuat untuk bisa membangun hubungan yang positif dengan seluruh peserta didik saya. Setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif ini, saya mengalami adanya perubahan cara berpikir saya dalam menerapkan penanaman budaya positif di sekolah. Perubahan-perubahan cara berpikir tersebut diantaranya, yang pertama, dari hukuman ke disiplin positif. Sebelumnya, saya berfokus pada penerapan kedisiplinan dengan memberikan hukuman. Bahwasanya saya berpikir ketika anak melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan hal yang keliru, saya akan memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, saya menemukan bahwasanya hukuman itu tidaklah memberikan dampak yang positif kepada siswa saya, tidak pun memberikan dampak yang baik kepada peserta didik saya. Sekarang saya beralih kepada disiplin positif, di mana saya berusaha mengalihkan fokus saya untuk mengembangkan karakter siswa yang bertanggung jawab, memiliki kemandirian, dan disiplin tinggi. Saya membantu siswa memahami konsekuensi alami dari setiap tindakan ataupun perilaku yang mereka tunjukkan. Yang kedua, dari kontrol ke kolaborasi. Sebelumnya, saya memandang diri saya sebagai pengendali kedisiplinan, di mana saya merupakan pengendali tingkah laku siswa dan perilaku siswa. Saya bersikeras bagaimana siswa mengikuti aturan yang saya buat dan menjalankan apa yang saya buat. Sekarang, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya menjadikan diri saya bukan lagi sebagai pengendali kedisiplinan, tapi sebagai fasilitator dan kolaborator. Saya bekerja sama dengan siswa, orang tua siswa, dan seluruh stakeholder yang berlaku di sekolah di dalam penanaman budaya positif di sekolah. Saya berusaha mendorong siswa saya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan saya mendorong siswa saya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan menemukan solusi dari masalah yang mereka temui. 3. Dari fokus perilaku kepada fokus kebutuhan. Sebelumnya, saya hanya berfokus pada tingkah laku siswa. Jika terjadi penyelewengan ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, saya berusaha berpikir bagaimana caranya menghentikan itu. Sekarang, saya percaya bahwa peserta didik saya memiliki potensi untuk berkembang
dan menjadi individu yang positif dan produktif. Saya juga meyakini bahwasannya dengan penerapan budaya positif di sekolah, saya dapat membantu siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Saya meyakini bahwa dengan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah, saya membantu siswa untuk mengembangkan potensinya secara penuh. Dapat dikatakan, setelah mempelajari modul 1.4 ini, banyak sekali memberikan perubahan dari cara berpikir saya tentang penanaman karakter siswa yang berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah. Pengalaman-pengalaman yang saya temui ketika saya menerapkan konsep inti dari budaya positif ini, diantaranya adalah saya menemukan bahwa saya secara pribadi belum begitu memahami apa itu budaya positif dan bagaimana seharusnya budaya positif itu diterapkan ataupun ditanamkan kepada seluruh peserta didik. Saya juga jadi memahami bagaimana sebaiknya kolaborasi dibangun dengan baik agar bisa melakukan ataupun menerapkan budaya positif di sekolah. Yang tentunya ini menjadi PR bukan hanya untuk satu orang guru, tapi seluruh stakeholder yang berada di lingkungan sekolah. Agar cita-cita ataupun harapan di dalam terbentuknya budaya positif menjadi lebih mudah untuk diwujudkan. Bagaimana perasaan saya? Tentunya ada perasaan semangat yang luar biasa, lalu menjadi yakin bahwasanya penerapan budaya positif di sekolah akan bisa terwujud dengan baik. Tentunya dengan kerjasama yang baik oleh seluruh pihak yang terlibat. Adapun hal-hal yang sudah baik diantaranya adalah 1. Sekolah saya adalah sekolah Islam terpadu, di mana nilai-nilai kebajikan senantiasa ditanamkan kepada seluruh peserta didik saya. Ini adalah hal yang menjadi kekuatan bagi saya untuk bisa menanamkan penerapan budaya positif di sekolah, yang tentunya akan bisa lebih mudah diterapkan. Adapun hal-hal baiknya diantaranya adalah di sekolah saya, nilai-nilai kebajikan sudah senantiasa diajarkan dan ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Dari mulai siswa datang ke sekolah, lalu bagaimana dia belajar di kelas, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman dan seluruh guru di sekolah, bagaimana adab-adab yang mereka harus terapkan di sekolah, di kelas, di kantin, di tempat ibadah. Hal itu merupakan hal baik yang sudah ada di sekolah dan menjadi kekuatan bagi saya untuk dapat menerapkan budaya positif yang lebih nyata dan tentunya bermanfaat bukan hanya untuk diri mereka saat ini, tapi juga untuk mereka di masa yang akan datang. Lalu, hal yang masih kurang baik dan perlu untuk dikembangkan adalah pengawasan dan pengontrolan bagaimana agar nilai-nilai kebajikan tersebut atau budaya positif tersebut bisa senantiasa mereka terapkan, bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah, di lingkungan di mana mereka berada. Itu menjadi tantangan tersendiri, karena menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa untuk mampu menerapkan budaya positif dimanapun mereka berada, itu merupakan hal yang cukup sulit. Tapi saya yakin dengan kerja keras dan keyakinan tinggi akan dapat bisa memberikan perubahan yang baik bagi diri peserta didik saya. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Saya meyakini bahwasanya dengan menjadikan siswa saya merasa bersalah atas apa yang mereka perbuat,
mereka akan mendapatkan pengalaman, lalu berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Rupanya, hal itu kurang tepat. Setelah mempelajari ini, saya jadi memahami bahwasanya posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer, di mana posisi tersebut membimbing siswa, mendorong siswa untuk memahami kesalahan yang telah mereka perbuat dan mencari solusi atas masalah yang telah mereka perbuat dan memecahkan sendiri permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini akan berdampak panjang untuk siswa saya tersebut, yang nantinya mereka jadi memahami bahwasanya konsekuensi alami atas apa yang telah mereka perbuat, sehingga muncul motivasi dalam diri untuk tidak lagi melakukan hal yang tidak baik tersebut ataupun hal-hal yang menjadi masalah bagi mereka sebagai seorang pelajar. Sebelum mempelajari segitiga restitusi ini, saya belum pernah menerapkan hal ini. Karena memang keterbatasan pengetahuan saya tentang adanya segitiga restitusi ini. Setelah mengikuti program Guru Penggerak ini, saya jadi tahu ternyata ada segitiga restitusi yang luar biasa yang jika kita bisa menerapkan dengan baik, maka pun kita akan bisa menanamkan motivasi intrinsik ataupun menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik saya. Menurut saya, konsep-konsep yang diajarkan pada modul 1.4 ini sangat baik untuk diterapkan, di mana konsep-konsep tersebut dapat membantu guru untuk bisa menerapkan kebiasaan ataupun budaya positif yang dimulai dari lingkungan kelas, lalu meluas menjadi lingkungan sekolah. Saya berharap dengan mengikuti kegiatan ini, saya jadi bisa belajar dengan baik bagaimana cara-cara ataupun langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian pemaparan saya mengenai modul 1.4 budaya positif kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.